101, kelas Hukum Keimigrasian D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis terhadap pemohon paspor yang menjadi pekerja migran Indonesia ilegal pada mata kuliah Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian. Pada materi pertama, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 15, dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia. Terkait dengan jenis-jenis dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Kemudian, target dari dokumen perjalanan Republik Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang secara hukum sah untuk memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia, baik paspor Republik Indonesia, surat perjalanan laksana paspor, dan fasilitas batas, dan warga negara Indonesia yang bermaksud untuk mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan ketentuan syarat dan prosedur yang benar dan lengkap. Kemudian, menurut Kemenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 2, permohonan paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas paspor biasa elektronik dan paspor biasa non-elektronik. Sedangkan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian. Kemudian, pemberian izin tinggal kepada orang asing. Maka izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Kemudian, target dari pengawasan pemberian izin tinggal adalah warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan izin tinggal melalui visa yang diajukan. Dan menurut Kemenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 1 Angka 4, kemudian jenis-jenis izin tinggal. Izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka kunjungan. Kemudian, izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas. Kemudian, izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Kemudian, pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia, yaitu target dari pengawasan keimigrasian bersifat lapangan ditujukan kepada orang asing pada saat berada di wilayah Indonesia. Kemudian, menurut Kemenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 1 Angka 4, yaitu orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Maka, pengawasan lapangan terhadap orang asing menurut Pasal 57 dapat dilakukan dengan cara pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang meliputi pengecekan terhadap keberadaan orang asing, kegiatan orang asing. Kemudian, penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap orang asing. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 30, intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Rangkaian penyelidikan tersebut dilaksanakan oleh intelijen keimigrasian dalam mencari rangkaian peristiwa kasus tersebut, sedangkan penyelidikan keimigrasian adalah kegiatan atau tindakan pejabat imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kemudian, terkait dengan pembahasan permohonan paspor Republik Indonesia terhadap pekerja imigran ilegal,
terkait dengan aspek yuridis atau dasar hukumnya, sebelum ke pembahasan analisis terkait dengan permohonan paspor Republik Indonesia, dijelaskan dahulu apa itu pengertian tentang paspor. Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Yang kemudian kebijakan yang terkait dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia merupakan salah satu produk kebijakan keimigrasian yang langsung menyentuh kepada masyarakat luas. Kemudian dari aspek dasar hukumnya, dalam perspektif yuridis normatif terkait dengan paspor adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, di mana dijelaskan bahwa sebagai bagian dari dokumen perjalanan Republik Indonesia, paspor merupakan dokumen milik negara. Maka dalam hal ini yang paling signifikan adalah tata cara pengajuan permohonan paspor khususnya bagi pekerja migran Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 33, yang dimana undang-undang telah memberikan delegasi kepada peraturan pemerintah untuk mengatur teknis proses bisnis paspor. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 13 huruf E, di mana penerbitan paspor untuk pekerja migran Indonesia dilakukan di kantor imigrasi setempat. Maka dalam hal ini pengertian setempat adalah di tempat domisili pekerja migran Indonesia yang bersangkutan. Kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kemudian Permenkumham Nomor 9 Tahun 2012 tentang penerbitan paspor biasa bagi calon tenaga kerja Indonesia, yang kemudian Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, kemudian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI Strip 1562.GR.01.01 tahun 2014 tentang peningkatan kewaspadaan dalam penerbitan paspor. Kemudian terkait dengan analisis terhadap pemohon paspor yang merupakan pekerja imigran ilegal, berdasarkan diskusi pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh terkait dengan mekanisme pengawasan terhadap pencegahan permohonan paspor pekerja imigran ilegal, yaitu terutama pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran material yang dilampirkan dalam membuat permohonan paspor, yaitu sebagai berikut. Pertama, KTP, yang kedua, kartu keluarga, yang ketiga, akte kelahiran, yang keempat, harus mempunyai izin dari seksi lalu lintas keimigrasian jika ingin menjadi tenaga kerja Indonesia. Kemudian, harus mendapat izin dari Balai Antar Kerja Antar Negara yang disingkat AKAN. Kemudian, pemeriksaan secara wawancara. Pemohon yang ingin membuat paspor harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh pegawai kantor imigrasi. Jika terindikasi pemohon tersebut ingin menjadi tenaga kerja ilegal namun tidak memiliki persyaratan pada poin keempat dan poin kelima, maka pembuatan paspor langsung dibatalkan. Kemudian dari aspek sosiologis, maka secara historis, penerapan asas non-domisili pada tahun 2006 melalui keputusan Menteri Nomor M.08/IZ.03.10 tahun 2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan juga dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F/960.IZ.03.02 tahun 2006 telah menetapkan bahwa pemberian paspor di wilayah Indonesia dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon yang tertera di dalam kartu tanda penduduk. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan paspor baik dari sisi pemohonannya maupun penggunaannya adalah para pekerja migran Indonesia, dikarenakan adanya titik pertemuan antara motivasi individu dan keberadaan dan peranan para perantara yang dalam memfasilitasi serta mendorong adanya mobilitas para pekerja migran itu baik melalui jalur yang sesuai prosedur maupun jalur non-prosedural. Kemudian adapun saran terhadap penanganan permohonan paspor terhadap pekerja migran ilegal, yaitu
Bagi pekerja migran Indonesia, permohonan paspor wajib dilakukan di tempat domisilinya yang dilakukan dengan sistem pengendalian yang terintegrasi dengan pemangku kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta memperkuat pengawasan dan intelijen keimigrasian dalam memperkuat aparatur pengawasan keimigrasian dalam melakukan cek lapangan terhadap permohonan paspor yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan sinergi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang memiliki irisan dengan fungsi pengawasan keimigrasian, contohnya seperti kepolisian dan pencatatan sipil. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.